Ya, mestinya Bang Riano dulu. Ya, jadi saya ketemu Bang Riano saat saya diundang paparan di UIN. Nah, kemudian Bang Riano nyampaikan, Bu, kita juga ada program untuk entrepreneur. Nah, akhirnya saya diundang kali ini dan saya ingin, kenapa? Karena emang mungkin ya apa namanya seolah-olah entrepreneur itu hanya milik etnis atau suku tertentu, tapi sebetulnya setiap orang itu bisa asal mau belajar dan mau mengerti tentang dunia bisnis itu seperti apa gitu. Sebetulnya semua bisa, nggak ada yang nggak bisa. Tapi kan yang kadang harapannya persaingan kita tidak bisa bersaing. Ada kekuatan. Iya, jadi itu ya yang harus makanya kemudian kalau ada itu yang kita lakukan adalah kita membina terus menerus. Jadi seperti pena itu kita lakukan pembinaan Sabtu Minggu terus, bahkan Lebaran pun loh kemarin kita lakukan pembinaan. Dan jumlah pesertanya cukup luar biasa, di atas 1.000 setiap kali kita adakan pembinaan. Kemarin kita ajari bagaimana mengelola keuangan karena mereka juga perlu itu. Nah, setelah itu bagaimana branding, packaging, kemudian bagaimana memasarkan. Sekarang semua memang harus gunakan digital, tidak ada yang tidak. Jadi saya mulai 2010 sudah stage bahwa itu kita harus gunakan digital. Dan kemarin terbukti pada waktu COVID kita bisa survive di tempat itu. Seperti itu. Supportnya untuk ini apa? Supportnya untuk iya, nanti kita akan lihat ya. Kita akan lihat kita bisa kerjasama apa. Tapi yang jelas adalah kita punya potensi yang luar biasa. Kalau itu tidak kita tangani, maka kemudian yang menangani orang lain. Karena saya melihat semua di seluruh dunia itu bergerak di startup itu bergerak semua di seluruh dunia dan jumlahnya luar biasa. Nanti akan ada training karena itu tidak bisa kayak branding, packaging itu biasanya sesuai passion mereka. Kami kerjasama dengan desainer muda, anak-anak muda yang mereka free, kami nggak bayar. Mereka siap bantu untuk branding sama packagingnya, seperti itu. Kalau sekarang lagi dilakukan PT ASEAN, apakah ada upaya untuk menjadi naik kelas di tingkat internasional? Ya sudah naik kelas. Ya, oke. Oke, makasih ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Programnya Pak. Yang pertama kami melihat persentase entrepreneur di Indonesia itu masih sangat rendah. Kita di angka 3,4%. Bahkan dari kalangan milenialisnya itu hanya 1,64%. Sedangkan negara maju sudah bermain di angka 12 sampai dengan 15%. Nah itu yang kita mau kejar. Itu alasan pertama. Yang kedua, alasannya teman-teman aktivis ini luar biasa cerdas. Jaringannya kuat, idealismenya nggak usah ditanyakan lagi negaranya. Tapi masih banyak teman-teman aktivis yang belum mandiri secara ekonomi. Nah, akhirnya dikhawatirkan kalau belum mandiri secara ekonomi bisa terjebak di dalam politik-politik praktis, pragmatis, transaksional. Nah inilah yang kita mau bangun dari fundamental dasarnya. Teman-teman aktivis harus juga mandiri secara ekonomi. Itu harus dikenalkanlah dengan konsep entrepreneur. Selain juga mengedepankan aktivismenya, intelektualitasnya, terus idealismenya, dan advokasinya serta jaringan. Gitu. Kalau Bapak sendiri, bagaimana Bapak melihat potensi pengembangan UMKM dan partisipasi entrepreneur mudanya dalam program ini? Antusiasnya luar biasa sekali. Dan kita ini launching bukan hanya saat ini memang hanya di DKI, tapi target kita bukan hanya di Jakarta atau Jabodetabek, tapi nasional.
daerah-daerah, teman-teman kita yang di daerah juga luar biasa antusias dan mengenai potensi sangat besar. Apa yang nggak ada di Indonesia? Semuanya ada. Tadi juga Bu Mensos, Bu Risma sudah katakan, di Indonesia nggak ada yang nggak ada. Semua ada. SDA-nya luar biasa kita. Ya, atau apalagi sekarang programnya adalah program hilirisasi sampai dengan produksi. Jadi bukan hanya menjual raw material keluar, tapi di sini diproduksi. Nah, kalau seandainya konsep entrepreneur ataupun wirausaha itu tidak dikenalkan kepada para pemuda, dikhawatirkan kita hanya menjadi penonton di negara kita sendiri, dan yang menikmati adalah orang lain. Itu yang kita mau bangun di kalangan para pemuda. Nah, dari sisi UMKM yang lainnya, tanah Indonesia ini subur, tanam apapun tumbuh di kita, itu kan luar biasa. Belum dari sisi kreativitasnya, banyak handicraft kita yang bisa juga kita bukakan jaringannya. Nah, banyak juga teman-teman yang mempunyai usaha-usaha mikro, akan tetapi mereka tidak tahu mau jualnya kemana. Kita bikinkan websitenya, namanya knpi.id. Bahkan kita mobile apps, kita bikinkan mobile apps basisnya Android maupun Apple. Nah, itu semuanya teman-teman kita KNPI se-Indonesia bisa mendownload itu, dan bahkan nanti kita fasilitasi untuk partisipan. Jadi tidak hanya untuk anggota KNPI, akan tetapi juga untuk masyarakat luas atau pemuda secara umum. Gitu. Kalau begitu, bagaimana harapan Pak Ketum nih soal Activispreneur dan hubungannya dengan visi Indonesia Emas 2045? Ya, nah mengenai 2045 kita sama-sama tahu Indonesia itu luar biasa, ada namanya bonus demografi. Puncaknya itu nanti 2030 sampai dengan 2040. Itu 70% didominasi oleh pemuda. Kalau kita tidak mulai dari sekarang menanamkan jiwa-jiwa kewirausahaan kita mandiri secara ekonomi, ini bukan bonus demografi, bahkan bisa jadi bumerang demografi, beban demografi. Kenapa begitu? Ya tadi, kita punya percentage rasio hanya 1,65% hari ini. Betul, ekonomi kita luar biasa, growth 5,34% Indonesia. Akan tetapi di satu sisi Gini rasio, kesenjangan antara elitis dengan di bawah, masih gapnya masih jauh, tingkat kemiskinan masih besar. Jadi kemiskinan itu yang kita akan betul-betul, yuk kita dorong, kita sejahtera bersama sesuai amanat Undang-Undang Dasar 45 pasal 33, kesejahteraan sosial bagi seluruh Indonesia itu juga ada di Pancasila, kan begitu. Bisa dijelaskan ya, aktivis ini aktivispreneur ya? Ya. Apa mengumpulkan para aktivis dan usaha yang Jadi aktivispreneur, penjelasan aktivispreneur ini adalah mengumpulkan dua kekuatan, menyatukan dua kekuatan, aktivisme dengan entrepreneurship. Aktivisme itu apa kekuatan aktivisme? Intelektualitas, advokasi, ya, idealisme yang luar biasa. Ini kekuatan aktivis, moralitas. Yang kekuatan yang dimiliki oleh seorang entrepreneur apa? Satu, kreativitas. Kedua, mereka mandiri secara ekonomi. Disiplin itu tidak bisa jauh dari seorang entrepreneur. Kalau dua kekuatan ini, tapi tadi kalau satu mungkin profit oriented ansi, akhirnya individualistik. Nah, kita mendorong teman-teman aktivis, yuk kita mandiri secara ekonomi, dan juga mendorong teman-teman entrepreneur memiliki jiwa sosial yang tinggi, tidak hanya profit oriented. Ada program ininya nggak nanti, program umumnya mungkin di lapangan apa, usaha atau apa gitu Bang? Nah, ya, yang pertama adalah basic pengetahuan dulu. Makanya kita hari ini launching yang namanya Activispreneur Go Digital. Karena segala sesuatu apapun tanpa pengetahuan basic awal akan sulit. Kita sama-sama tahu dunia teknologi sekarang maju dan berkembang sangat pesat. Ya toh? Nah,
jangan sampai kita hanya menjadi konsumen dari pesatnya kemajuan teknologi. Mungkin dulu kita bisa berpikir, oke, yang akan tergantikan hanya orang-orang yang bekerja menggunakan otot. Tapi hari ini, no. Ancaman di depan mata dengan adanya ChatGPT yang bisa mengentaskan segala sesuatu, permasalahan-permasalahan kreativitas. Artinya, kreativitas pun akan terdiserap. Jadi bukan hanya otot aja, bahkan teman-teman yang memiliki kreativitas pun akan terdiserap dengan kemajuan teknologi ini. Nah, mulai dari sekarang, yuk, kita nggak boleh cuma jadi konsumen. Makanya kita petakan diri kita hari ini, kita sebagai apa? Apakah kita sebagai produser? Kan begitu? Itu yang kita harapkan. Yuk kita gunakan teknologi ini sebaik-baiknya untuk membuka peluang-peluang itu. Karena hari ini siapapun, dimanapun, kapanpun bisa melakukan aktivitas ekonomi asalkan mereka ada willing to, ada kemauan. Nah, ini yang kita dorong. Nah, sebagai wadah perhimpun KNPI, benar-benar kita akan mendudukkan dalam satu wadah, dalam satu meja antara investor, regulator. Makanya hari ini ada data dari pihak Mandiri, data mereka juga sebagai investor, regulator dari pihak Kementerian Sosial, Bu Risma tadi hadir. Begitu juga dari teman kita dari DPR RI hadir. Terus juga yang punya knowledge, kita ada kerjasama dengan Yayasan Wiranesia. Mereka yang akan memberikan pembekalan keilmuan mengenai entrepreneur. Nantinya ada hadir. Dan siapa yang mau bekerja? Ya kita pemuda. Dan itu harus dimulai dari hari ini. Pak, balik ke acara ini. Oke. Visi dari program ini apa sih, visi jangka panjang itu? Visi jangka panjang. Yang pertama, meningkatkan persentase entrepreneur di Indonesia. Itu satu. Sehingga kita tidak jadi penonton ataupun bekerja saja di negara kita sendiri. Yang kedua, menginginkan para aktivis yang cerdas tadi, mempunyai jaringan luar biasa, mandiri secara ekonomi, sehingga pada satu titik tidak akan terjebak di dalam politik praktis. Itu vision kita jangka panjang. Pak, bicara soal usaha pasti kan nggak jauh-jauh dari modal. Ada nggak upaya untuk mengenalkan teman-teman di dunia investasi, Pak? Jadi bagaimana cara mereka mengelola modalnya menjadi investasi seperti itu, apa upaya yang dilakukan? Ya, turunannya nanti ada money management, how to manage your money, bagaimana memanage uang kita, bagaimana memanage waktu kita. Nah, itu dari Wiranesia itu ada program itu, dan mereka juga ada investors. Linknya yang akan dibukakan juga kepada teman-teman ini, baik yang sudah mempunyai usaha maupun yang belum. Yang belum kita didik dulu. How to create your own business. Bagaimana caranya kalian membuat bisnis sendiri. Kalau sudah punya, kita bukakan linknya. Linknya apa aja? Marketnya mau kemana? Link untuk pendanaannya. Nah, itu sudah mutual benefit. Mutual benefit antara yang punya bisnis dengan si investor. Tapi kita yang fasilitasi. Seperti itu. Masing-masing mereka punya inkubatornya ya, Pak? Iya, makanya tadi dari aktivispreneur ini, visi besar KNPI kita di dunia kepemudaan, kita turunkan menjadi 3 program. Hari ini kita launching adalah Aktivispreneur Go Digital. Sehingga kita mulai digital dan betul-betul memanfaatkan digital untuk hal-hal yang positif dan benefit untuk pemuda kita. Tapi kan hari ini kita sama-sama tahu yang receh yang konsum. Ya toh, yang ditonton menambah rekeningnya, yang nonton nggak maju-maju ya. Kalau soal Nah, yang kedua, yang kedua adalah yang scale up. Nah, tadi teman-teman yang sudah memiliki UMKM itu di skalanya kita naikkan.